Buruan piknik deh. 4 tanda. Emak-emak butuh healing dari rutinitas beberes rumah sebelum lanjut. Tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu, sehat dan gembira terus semua ya. Bu, jujur deh, pernah nggak sih ngerasa pengen banget resign jadi ibu rumah tangga, padahal bosnya ya diri kita sendiri, dan kantornya cuma 5 langkah dari tempat tidur. Hari gini kalau lihat media sosial, isinya semua orang lagi liburan cantik. Sementara kita di sini lagi gelut sama tumpukan jemuran yang tingginya sudah mirip Gunung Everest. Padahal, menurut artikel dari psikologi klinis itu, kelelahan mental, ibu rumah tangga atau burnout, itu nyata. Dan gak bisa dianggap sepele loh. Makanya video ini penting banget buat disimak, karena kita mau bahas sinyal halus dari tubuh yang sering kita abaikan cuma demi label ibu teladan yang serba bisa. Padahal kalau mesin saja bisa panas, apalagi hati emak-emak yang isinya cuma sabun cuci dan cicilan. Tanda rahasia ke-1 yang paling jelas itu, kalau ibu sudah mulai ngajak ngobrol benda mati atau marah-marah sama panci yang gak salah apa-apa. Bayangkan saja, cuma gara-gara tutup toples susah dibuka, emosinya sudah kayak mau ikut tawuran warga. Padahal masalahnya sepele, tapi rasanya satu dunia lagi musuhin kita. Kalau ibu sudah di tahap ini, itu tandanya radar kesabaran sudah merah dan jiwa raga sudah butuh asupan pemandangan hijau selain sayur kangkung di dapur. Masuk ke tanda rahasia kedua, yaitu saat ibu merasa kalau suara mesin cuci itu terdengar seperti musik orkestra yang menyedihkan atau bahkan horor. Normalnya kan kita santai saja ya dengar bunyi gluduk-gluduk itu. Tapi kalau sudah butuh healing, dengar bunyi mesin cuci selesai. Tugasnya saja rasanya kayak dengar suara alarm bangun pagi di hari Senin. Contoh nyatanya itu, pas ibu cuma berdiri bengong di depan mesin cuci sambil pegang hanger, tapi pikirannya sudah terbang entah kemana. Mungkin lagi membayangkan jadi putri duyung yang gak perlu mikirin setrikaan. Air mesin cuci berputar-putar, bunyinya berdengung pelan. Tapi ibu sama sekali gak sadar cucian sudah selesai dari tadi. Tatapannya kosong, hanger di tangan gak bergerak. Badan di ruang laundry, tapi pikiran sudah liburan, jauh ke pantai biru dengan angin sepoi. Di dalam isi kepala, yang tadinya penuh daftar belanja, tagihan listrik, menu besok pagi, dan cucian yang belum kering, tiba-tiba berubah jadi adegan dramatis ala film fantasi. Dia membayangkan berenang santai di laut jernih, rambut tergerai kena cahaya matahari. Gak ada suara anak manggil, gak ada alarm kompor bunyi, apalagi tumpukan setrikaan yang seperti gak ada habisnya. Rasanya damai sekali. Sampai-sampai mesin cuci bunyi tit-tit-tit pun terdengar seperti musik latar yang jauh. Padahal kenyataannya, di belakangnya ada keranjang cucian kedua yang belum disentuh. Setumpuk pakaian sekolah yang harus disetrika rapi, dan jadwal antar jemput yang sudah menunggu. Tapi momen bengong itu seperti tombol pause kecil untuk otaknya yang lelah. Hanya beberapa menit berdiri diam, tapi sebenarnya itu sinyal halus bahwa ibu sudah terlalu lama berlari tanpa istirahat. Kadang bukan marah atau menangis yang jadi tanda capek, tapi justru bengong tanpa alasan di depan mesin cuci, kulkas, atau kompor. Tangan tetap pegang hanger, badan tetap di tempat, tapi jiwa rasanya lagi cari pantai sepi buat rebahan. Dan kalau sudah sampai membayangkan jadi putri duyung cuma supaya nggak perlu mikirin setrikaan, mungkin memang sudah waktunya ibu ambil jeda kecil. Sebelum hanger itu berubah jadi tongkat kerajaan bawah laut, versi imajinasi. Lalu ada tanda rahasia ketiga yang sering dianggap lucu, padahal miris. Yaitu, ketika ibu mulai lupa hal-hal sederhana, alias mulai lemot akut. Pernah nggak sih ibu cari handphone sambil menyalakan senter dari handphone yang lagi dicari itu? Atau malah mau naruh remote televisi di dalam kulkas? Ini bukan karena faktor usia saja ya Bu, tapi karena otak kita sudah kebanyakan tab yang terbuka
kayak browser komputer yang keberatan beban kerjaan, rumah yang gak ada habisnya dari subuh sampai subuh lagi. Tanda rahasia keempat yang paling gawat adalah saat ibu merasa kalau mandi itu sudah jadi kemewahan tertinggi alias me time paling maksimal. Kalau ibu sudah merasa bahagia banget, cuma gara-gara bisa mandi 10 menit tanpa ada suara anak, ngegedor pintu, atau suara suami nanya kaos kaki. Itu fix ibu butuh piknik beneran. Mandi itu kebutuhan dasar, bukan liburan. Jadi kalau ibu sudah menganggap aroma sabun cair di kamar mandi itu seharum aroma spa di Bali, berarti kode keras kalau ibu harus segera packing baju. Memang ya, jadi emak-emak itu tugas mulia yang seringnya tanpa tanda jasa, tapi penuh dengan tanda tanya kapan selesainya. Kita ini sering banget memaksakan diri jadi pahlawan tanpa jubah yang harus selalu rapi dan wangi. Padahal kenyataannya, daster sudah sobek di ketiak pun tetap dipakai demi kenyamanan bersama. Sedikit kritik buat diri kita sendiri nih. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, sampai lupa kalau kita juga manusia biasa yang punya batas lelah dan butuh diapresiasi. Coba deh sekali-kali tarik napas panjang dan lihat ke sekeliling. Rumah yang berantakan itu bukan tanda kita gagal jadi ibu, tapi tanda kalau ada kehidupan yang aktif di dalamnya. Jangan sampai kita sibuk mengkilapkan lantai, tapi membiarkan hati kita sendiri kusam dan berdebu karena kurang bahagia. Refleksikan lagi, apakah semua cucian itu harus selesai detik ini juga? Atau sebenarnya hati kita yang lebih butuh ditenangkan dengan secangkir kopi tanpa gangguan? Mari kita bangun rasa optimisme bahwa menjadi ibu yang bahagia itu jauh lebih penting daripada menjadi ibu yang sempurna dengan rumah seputih butik. Semangat ya para pejuang daster, jangan lupa jadwalkan waktu buat diri sendiri, meskipun cuma jalan-jalan ke depan kompleks tanpa bawa beban pikiran. Percayalah, rumah akan tetap berdiri tegak meski ibu tinggal duduk santai sejenak. Karena ibu yang waras adalah kunci kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Kira-kira dari 4 tanda tadi, mana nih yang paling sering ibu alami belakangan ini? Yuk, coba curhat santai di kolom komentar bawah. Terus kalau ibu merasa video ini mewakili perasaan hati yang terdalam, boleh banget dikirim ke grup keluarga atau kode keras ke suami biar segera diajak jalan-jalan. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya, tetap semangat dan jangan lupa bahagia hari ini ya Bu. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.